Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8. Mulai ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kita perhatikan ayat-ayat yang kita telah baca. Sebab kita kerap kali menanggapi akan firman daripada Tuhan ini dengan kacamata pandangan yang berbeda. Sebabnya apa, saudara? Sebab kita kerap kali masih memakai cara berpikir kita yang lama. Pakai akal kita, pakai konsep kita sendiri. Sehingga akhirnya kita terjebak dan mudah jatuh. Nah, coba saudara, saya akan tanyakan kepada saudara karena ada beberapa hal yang Tuhan tanya kepada saya lontarkan kepada saudara. Sebab saya terus terang saya ini tidak punya apa-apa. Kalau orang itu mau cari-cari sama saya itu, mereka itu kecewa. Karena apa? Saya memang tidak punya apa-apa kok. Saya cuma hanya penyambung lidah saja. Saya itu hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau saya sampaikan. Nah, sebabnya apa, saudara? Kerap kali kalau di dalam cerita silat, saya dulu tukang baca cerita silat. Kalau Suhu itu punya ilmu, diturunkan sama muridnya. Kira-kira diturunkan semua atau ada yang disimpan? Hah? Kenapa? Takut kalah. Masalahnya, betul toh? Nah, inilah konsep manusia. Kerap kali kalau punya apa-apa dari Tuhan, tidak diberikan semua karena apa? Takut kalah. Padahal prinsip Alkitab apa? Beri, maka kamu akan diberi. Jadi harusnya tambah di apa? Sampaikan semua. Kalau kosong, kan diisi lagi. Ya toh? Nah, Tuhan itu tidak pernah kalah. Betul? Kamu pasti kalah toh? Tapi Tuhan tidak pernah kalah, saudara. Makanya itu prinsip saya. Kalau saya dapat, langsung berikan. Tidak usah ditunggu-tunggu. Sebabnya apa? Kalau nanti habis, kita lalu tidak bisa nyampaikan, yang bingung dia atau bukan saya? Lah ya,
Wong saya cuma hambanya saluran. Jadi ya terserah, saya bilang. Wong kalau suruh berhenti, berhenti. Jadi jangan kaget. Kalau hamba Tuhan ini model saya ini pernah KKR terus 10 menit baru ngomong, Tuhan bilang, berhenti, turun. Turun, maka tinggal. Saya bilang, hari ini 10 menit selesai, pulang. Saya dimaki-maki pendeta. Apa-apaan itu? Lah saya bilang, salahmu toh kamu nanggil dari saya. Ya, jangan manggil saya. Saya memang modelnya kalau Tuhan suruh berhenti ya berhenti. Suruh ngomong ya ngomong. Saya bilang saya peduli amat. Saudara rela enggak digituin? Rela enggak? Nah, jawabannya rela sementara di sini. Karena sedang sadar. Tapi kalau sudah di rumah, sudah ngadepi kenyataan gini, enggak berani, saudara. Kenapa? Malu. Betul? Malu itu sebetulnya apa? Toh? Sombong, toh? Makanya saudara itu harus belajar. Kalau di sini dikatakan, kita lebih daripada apa? Nah, stop sampai situ, toh. Lah itu soalnya. Lalu kamu jadi apa? Sombong, saudara. Enggak sadar. Maka dari itu, coba ini saya tanya. Saudara ditanya Tuhan, dijamin loh. Saudara jadi orang Kristen ini perlunya apa? Mau enak di sini tok atau nanti enak di surga tok? Hah? Pasti jawabnya dua-dua toh? Nah, sekarang ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama begini. Kamu, yang pertama ya. Kamu mau kaya di sini, miskin di sana. Pasti jawabnya tidak mau dah. Pasti tidak mau, ngerti aku. Kamu mau kaya di sini, kaya di sana. Terus, yang ketiga, kamu mau kaya di sana, cukup di sini. Yang mana yang mau pilih? Wah, anak muda ini. Yang ketiga. Kaya di sana, cukup di sini. Tidak ada yang milih kaya di sana, kaya di sini. Masa tidak ada? Ada itu tangan-tangan. Oh banyak. Nah, saudara, kira-kira saudara coba yang pertama. Yang pertama itu kaya di sana, kaya di sini, miskin di sana. Nah, saudara, 90% orang-orang Kristen tidak sadar bahwa mereka tidak sadar mereka kepingin kaya di sini, miskin di sana. Sementara saudara sadar begini, ngomong, nggak mau Pak. Tapi kenyataan hidup sehari-hari, nah, yang saudara lakukan itu yang pertama. Kenapa? Kenyataan hidup di dalam dunia ini, Tuhan itu kalau mau menolong saudara, kurang sedikit terus tambahi atau sudah dipepet, baru dia bertindak. Loh, kalau sudah kepepet baru, ngerti toh? Lalu tapi kalau saudara kepepet, saudara ngomong apa? Terima kasih Tuhan, aku tahu pasti mepet, engkau baru tindak. Atau tolongin dong Tuhan. Lalu akhirnya enggak sampai-sampai utang. Nah, ya dah. Dengan tindakan saudara enggak sadar bahwa saudara kepengen di sini itu berkelimpahan, enggak mau kekurangan, saudara. Padahal Alkitab sudah ngomong loh. Kita ini tiap-tiap hari hidup seperti apa? Loh, ayat ini loh, ayat 36 loh. Tadi kan baca toh ya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, perhatikan. Oleh karena engkau Tuhan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang
hari kami telah dianggap sebagai domba-domba. Lah. Jadi kira-kira domba sembelian itu sewaktu-waktu pasti dipotong enggak? Loh, saudara ini sadar enggak kalau kamu ini keadaanmu kayak gitu? Nah, enggak mau dah. Ya ini kenyataannya enggak mau dah. Iya, kok bilang, makanya aku bilang, kalau sedang mikir pinter, sedang pakai jubah rohani, ya ngerti. Enak kaya di sana, cukup di sini. Tapi tidak bisa, saudara. Beda sama pengalaman secara nyata, teori sama nyata. Itu tidak sama. Saudara tidak akan dapat kaya di sana, cukup di sini. Kalau saudara tidak belajar dari Yesus. Yesus di sini kurang atau cukup? Nah ya, gue tak tanyain. Kamu baca Alkitab enggak? Baca toh? Yesus cukup atau kurang? Kurang. Yesus tidak pernah kekurangan di dalam dunia. Sebabnya apa? 2 ekor ikan, 5 ketul roti, buat 5.000, lebih berapa? 12 bakul. Loh, Yesus tidak pernah kekurangan. Ngerti saudara? Makanya pada waktu pesta tidak ada air anggur, Maria tahu sumbernya itu Yesus. Makanya dia bilang, air anggurnya habis. Mau apa kamu? Ibu, waktuku belum tiba. Lihat saudara. Dia demikian tahu ada kekurangan, ada kebutuhan. Dia tunggu saatnya Bapak berpindah. Ini loh saudara. Dan dia tidak pernah kekurangan. Betul kan? Lah kok kamu bilang kurang gitu? Jelas toh? Bahwa kamu ukuranmu itu bukan ukurannya Tuhan. Kamu bilang kurang itu kalau kamu ndak ngantongi duit, betul? Itu belum kurang. Kalau utang kurang. Loh. Makanya Alkitab berkata jangan kamu utang. Sebab apa? Kamu butuh. Tahu. Kantongnya kosong. Tapi butuh. Ada. Loh, kurang enggak? Enggak, salah saudara. Prinsip Alkitab saudara itu keliru cara berpikirmu. Ada hamba Tuhan. Dia tidak punya duit. Tidak punya duit ini. Terus Tuhan bilang, kamu terbang ke tempat lain. Loh, Tuhan, aku terbang. Pakai duit apa? Ya, Pigio Airport. Ngapain? Antri. Ayo, tak tanyain. Kamu berani enggak? Enggak berani dah? Ayo, karena kamu masih pikiranmu jalan lebih daripada nurut Tuhan. Nah itu. Tapi hamba Tuhan ini, dia tahu, kenal Allahnya. Dia antri, saudara. Antri. Maju. Tapi gak punya duit. Loh, ngerti gak? Tuhan tuh caranya gitu memang. Suka bikin ketegangan. Itu Tuhan, saudara. Dia antri. Persis di depan dia. Habis. Dia seneng apa susah? Seneng karena pikirnya, lah pas lah ono duit udah salah tuh ya. Karena cara berpikirmu salah. Nah itu loh, kenalmu Tuhan itu lain. Tuhan itu kalau sudah merintah itu memang suka kayak gitu. Gak punya duit, disuruh antri naik pesawat. Akan logikanya itu gimana? Kayak dongeng. Saudara tahu, hidup saya, tanya istri saya, anak-anak saya di sini. Itu kayak dongeng, saudara. Saya sendiri sampai bilang gini, hidup kita kok kayak dongeng ya. Kayak Aladin.
Jadi dongeng. Nggak punya, tapi loh, Alkitab yang ngomong enggak? Nggak punya, tapi punya segala-galanya. Loh, itu cukup atau berlimpah? Sekarang pinter berlimpah. Tadi bilang kurang. Makanya kalau saudara tidak punya simpanan itu bukan berarti kurang. Sebab simpanannya di surga, penak, tidak usah ribut. Ada apa tuh, sunning ring, ada apa, tidak urusan. Meh ada apa-apa, dolar naik turun masa bodoh. Wong butuh dolar nanti turunnya dolar, ya toh. Butuh rupiah, ya toh. Kamu hidup di mana? Di Indonesia rupiah, sudah pusing lah, ya toh. Nah, hamba Tuhan ini antri, saudara. Ya tetap antri. Ya habis ya wis toh, tinggal kurang satu toh. Yang satu ini di depan ini marah-marah luar biasa. Satu saja kau daya. Tidak bisa, Bu. Habis, Pak. Ini tidak bisa, memang habis. Marah-marah. Sange marah jengkel dia. Pulang duitnya dikasih ke hamba Tuhan. Dia bilang, aku udah jadi bang, yang ini buat kamu. Sekarang yang punya logika gitu siapa sih? Oh, nanti mesti dikasih orang, malah tidak dikasih. Tapi karena dia nurut, antri. Tapi ya cukup dedekan toh. Ini nanti sampai aku tidak punya duit nih, habis. Beneran puji Tuhan. Antri lagi sak jam, siapa tahu nanti ketemu teman kenalan ada yang ngasih. Salah. Sebab Alkitab berkata, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Tuhan. Amin. Ngerti? Tapi tidak berani alami. Ini kenyataan, saudara. Akhirnya dia dapat duit, orang itu tidak jadi terbang, dia yang terbang. Loh, itu Tuhan, saudara. Cara Tuhan itu begitu. Maka dari itu, saudara, hidup kita harus benar-benar belajar seperti Tuhan Yesus. Dia tidak pernah memikirkan, karena apa? Dia tahu hidup dia ada di dalam tangan Bapa. Yesus selama di dalam dunia, dia selalu ngomong apa? Aku anak Allah atau aku anak manusia? Anak manusia. Jadi saudara dan saya harus belajar seperti Yesus. Karena Tuhan Yesus pada waktu di dalam dunia, dia memberi contoh bagaimana menjadi manusia yang diperkenan oleh Allah. Itu Yesus. Sebabnya apa? Sebab dia menjelma menjadi manusia, dia memberi contoh kepada saudara dan saya. Ini loh, hidup sebagai manusia yang menyenangkan hatinya Allah, itu seperti itu. Makanya pada waktu dia di atas kayu salib, dia sudah genap. Dia manggil ibunya, Maria, dan murid yang dikasih Yesus, Yohanes. Ibu, lihatmu anakmu. Anak, lihat ibumu. Sejak saat itu, Maria diserahkan kepada Yohanes, murid yang disayangi, sebagai ibunya. Kenapa? Karena status dia setelah dia mati di atas kayu salib, sebagai anak manusia, selesai. Dia berubah menjadi siapa? Allah, anak Allah. Kenapa? Dia berkata, aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambil kembali. Jadi saudara tahu, saudara harus belajar dari dia. Jangan belajar dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan penuh dengan kekurangan. Kita harus berlomba, kata Rasul Paulus. Sebab saya memberitakan, tapi saya tidak mau kalau saya nanti ketinggalan. Sebab apa, saudara? Banyak hamba Tuhan yang besar-besar, yang di dalam dunia dia dihargai luar biasa. Saudara tahu di surga? Saudara tahu di surga? Mahkotanya kecil-kecil hamba Tuhan. Yang gede-gede itu apa? Pendoa, orang-orang yang tidak kelihatan di dalam gereja. Loh, itu yang gede-gede. Sampai bilang, loh itu kok lebih gede?
Lah pendetanya itu dipakai karena ada yang sembahyang kok. Nah, di hadapan Tuhan yang dihitung itu yang sembahyang, bukan pendetanya. Makanya pada waktu hamba Tuhan ada seorang ibu bawa anak kecil di depan, hamba Tuhan ini khotbah, anaknya mati. Dia bilang, Pak Pendeta, ini gara-gara kamu khotbahnya tidak selesai-selesai. Anakku mati sekarang. Dia teriak, mati di pangkuannya, saudara. Dia bilang, aku minta didoakan, kamu tidak selesai-selesai khotbahnya. Matilah sekarang. Ini bagaimana? Lalu pendeta bilang, semua sembahyang. Anaknya dibawa, diambil. Ayo berdoa. Berdoa. Dalam nama Yesus. Satu saat bangkit, saudara. Anaknya, wah bangun, serahin sama ibunya. Wah pendeta ini bangga nih setengah mati. Wah tak ambil, tak doa ke sembuh. Langsung dia pada waktu mau khotbah gitu, ada malaikat datang. Bawa mahkota, saudara. Wah, dia bilang, wih, malaikat datang. Siap-siap dia. Malaikatnya datang ke depan. Di belakang dia lagi. Wah, pikirnya dia mau di... lewat. Wah, lu kok gak ditempel-tempelin? Jalan terus. Pergi ke ujung yang sana. Mahkota diberikan si nenek-nenek tua. Nongkrong di sana nenek. Saudara tahu? Lalu dia bilang, loh malaikat, kenapa? Itu punya nenek. Kamu tahu? Yang menggetarkan hati Yesus. Sehingga Yesus memerintahkan jiwa dan roh anak ini kembali. Nenek tua itu. Doamu gak mempan. Saudara tahu? Jadi mahkotanya yang punya siapa? Makanya. Tapi saudara kepingin terkenal tak? Ini hati-hati. Sebab Tuhan sudah pesan, kalau engkau tidak belajar dari Yesus, sebab Tuhan Yesus sudah berkata apa? Belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu saudara harus mau dibentuk. Kalau mau dibentuk berarti nganggap orang lain itu lebih daripada saudara. Yang membentuk saudara itu orang lain atau saudara sendiri? Orang lain. Kita hidup di dalam dunia itu bermasyarakat, saudara. Kalau kita kebentur sama seseorang, loh, jangan saudara bilang, kamu kok selalu bikin sakit hati saya. Loh, itu tandanya kamu itu belum bisa mengampuni. Hatimu masih gampang sakit kalau diomongin orang lah. Mesti dikasih partner yang model gitu. Terus gitu. Kalau kamu nanti sudah lulus, baru dilepaskan. Saudara tahu, ini hidup kekristenan. Tapi kita kerap kali tidak mau. Makanya kalau dikasih partner itu ngucap syukur. Sebabnya apa? Itu tandanya saudara masih ada yang harus dibentuk. Nah, cara berpikir bagaimana kita ini kerap kali salah. Di dalam ayat ini dikatakan, ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jangan berhenti di situ. Harus disambung oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudara dan saya menang oleh siapa? Yesus. Tapi saudara jangan berkata kita lebih dari Bapak menang. Terus habis itu apa? Merasa mampu. Nah ini saudara. Coba saudara perhatiin. Orang yang saudara tidak sadar. Kita kalau sudah dikasih atribut, ya toh, pakaian pendeta, hamba Tuhan, wah, ya toh, anunya, gayanya sudah lain loh. Gayanya lain. Nah, contohnya sajalah, saudara dulunya tidak punya kerjaan. Kemudian saudara diterima surut kerjaan. Sudah mulai pasang dasi.
Lalu diangkat jadi kepala keamanan. Ayo, penampilanmu, gayamu beda enggak? Kenapa kok beda? Sebab untuk meyakinkan orang lain. Tapi di samping itu, kamu merasa apa? Bangga, sombong. Ini loh. Saudara dan saya diberi atribut sama Tuhan. Karunia nubuat. Oh, dapat karunia bisa lihat penglihatan. Nah, kira-kira kalau dapat penglihatan terus Abang bilang apa? Jangan khawatir. Aku sembahyang nanti aku pasti kasih tahu. Kamu model kayak gini. Terus secara tidak sombong tidak sadar gini. Aku lihat kamu gini loh. Kamu lihat kamu gini loh. Kamu gini, kamu gini. Jadi siapa itu? Jadi hakimnya. Saudara tahu. Makanya kalau orang bilang, selalu orang datang pada saya bilang apa? Pak, tolong doain dong Pak. Kenapa? Bapak kan dekat sama Tuhan. Kalau tanyaan ini mesti dijawab. Kalau aku enggak. Lah. KKN. Hati-hati hamba-hamba Tuhan. Saya kerap kali digituin. Nah, makanya saya itu terus terang rodok galak. Kalau orang bilang gitu, sembahyang dewek, sembahyang sendiri. Sebab saya diajar Tuhan, selalu apa? Ajar mereka mengenal aku pribadi. Saya tidak mau. Saya paling tidak mau kalau digendolin orang. Kenapa? Masuk surga tidak gandeng-gandengan. Aku nanti digandolin orang, tidak masuk dewek, ketinggalan. Lalu saya diserang, saudara. Serangnya dengan Alkitab lagi. Pak Yusa, kamu itu kurang punya belas kasihan. Kan harus menolong orang lain yang lemah. Saya bilang, itu betul. Nah kamu kok diem? Sebab Tuhan berkata gini, menolong orang lain yang lemah, itu benar, itu baik. Tapi lebih baik kalau kamu menyelesaikan bagianmu sendiri. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan Yesus ngomong begitu? Sebab dia di dalam dunia dia membuktikan dan menyatakan. Kalau dia ngurusin orang terus dia bisa tidur, bisa istirahat enggak? Tidak bisa. Akhirnya dia lemah enggak? Dia sakit enggak? Kalau dia sakit dia bisa berbuat apa? Akhirnya rencana Allah gagal. Gara-gara dia memperhatikan orang yang lain lebih daripada bagian dia sendiri. Kita harus menyadari bahwa Allah, Tuhan, itu punya rencana dalam hidup saudara. Saudara dan saya kan anggota tubuh Kristus. Saudara bagian dari anggota tubuh Kristus, saudara itu punya bagian yang penting. Jangan saudara kira bahwa saudara tidak penting. Penting. Penting sekali saudara itu. Termasuk orang yang cerewetnya luar biasa. Itu penting digunakan Tuhan. Untuk apa? Untuk ngasah orang yang diem terus. Itu penting saudara. Makanya apapun yang ada di dalam diri saudara, kutuk itu bisa dirubah jadi berkat. Saudara lakukan dan selesaikan bagian saudara sendiri. Maka dari itu nanti saudara dapat menjadi pemenang. Nah, ini tinggal, ini apa? Seminar ini tinggal sekali lagi nanti Juni. Saya doa, saudara, sama tim doa ini. Doa Tuhan, hari ini maunya apa sih Tuhan? Kau mau lucu enggak? Tuhan bilang apa? Urapi setiap porsi. Lu kok kursi ini? Lu Tuhan, apa ndak orangnya? Saudara tahu? Kursinya. Jadi kamu tahu, kursi yang kamu duduk ini kita durapi. Aku bilang, lu Tuhan, kursi itu tadi kau suruh ngurapi. Ya. Kenapa? Aku mau beracara sendiri dengan anak-anakku. Acara sendiri dengan anak-anakku. Nah, bulan ini aku bilang terus ini acaranya ini sebetulnya itu puncak-puncaknya itu justru sekarang.
Hari ini sama besok. Sebab besok Tuhan bilang apa? Besok Tuhan, aku mau memberi karunia kepadamu, jubah kerendahan hati. Bayangin, saudara. Aku sampai gini, loh kenapa Tuhan? Itu yang tertinggi. Itu yang tertinggi. Karunia-karunia yang lain, itu sarana perlengkapan. Karena apa? Karena kalau kamu diberi perlengkapan, pasti semuanya itu menjurus kepada apa? Kesombongan. Mencuri kemuliaan Tuhan. Itu saya paling takut. Kenapa? Sebab saya baca hamba-hamba Tuhan, autobiografinya luar biasa. Tapi akhirnya semuanya jatuh ke dalam mencuri kemuliaan Tuhan. Musa orang yang seperti itu sekalipun, tidak ada selembut Musa. Tidak ada orang yang berbicara dengan Allah seperti Musa. Jatuh mencuri kemuliaan Tuhan. Sehingga akhirnya Musa tidak boleh masuk Kanaan. Ngerti, saudara? Maka dari itu saudara harus tahu, apa yang engkau akan capai di surga, itu kamu capeknya harus di dalam dunia. Saudara tidak bisa lalu nanti di sini sak cukupnya aja di surga nanti sak cukupnya Pak. Kalau sudah masuk surga nanti meningkat, gak bisa. Dunia kekal. Kamu nanti masuk sudah mahkotamu kecil ya sampai selama-lamanya yaitu tok. Jadi saudara jangan kira kalau saudara itu nanti kalah sama saya atau sama Petrus Agung, belum tentu. Makanya kita harus berlomba. Saya tidak mau kalah sama kamu. Soalnya saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, pertama kali saya dipanggil Tuhan. Pada waktu tahun 80. Setelah Tuhan berkata, doa puasa. Sebulan. Saya bilang, oh ya, sebulan sih biasalah. Saya bilang. Tidak boleh ketemu orang, tidak boleh ngomong sama orang, makan satu hari satu kali, tidak boleh membawa koran apapun kecuali Alkitab. Lihat TV, tidak. Apa-apa tidak boleh. Kecuali Alkitab sama kamu bicara sama aku. Ya sudah sebulan selesai. Tuhan bilang, bisa? Sudah sebulan ya? Sudah selesai Tuhan. Belum. Aku kepingin lagi yo. Mau enggak kamu? Mau. Ya, siapa yang enggak mau? Biarpun kepingin ketemu istri anak-anak, tapi sebenarnya enggak mau. Sudah sebulan lagi, ketemuin lagi. Bulan yang lalu, aku yang kepingin. Bulan ini, apa kamu enggak kepingin? Oh, digituin. Tapi ya. Mes bilang, enggak kepingin. Ya enggak berani. Mau ditanya, bulan yang lalu aku yang kepingin. Bulan ini, kamu apa enggak kepingin? Ya saya bilang, kepingin. Ya, saudara. Di situ tuh saya mengenal, saudara. Apa yang artinya roh, apa yang artinya jiwa. Saudara. Dan Tuhan melihat roh. Makanya dia berkata, apa kamu tidak kepingin? Saya bilang, kepingin. Biarpun jiwa saya kurang. Tapi Tuhan bilang, baik, sebulan lagi. Setelah sebulan lagi, 3 bulan baru saya ini melihat. Jangan saudara kira, kalau saudara itu nanti ketemu setan yang menyamar sebagai malaikat terang, saudara bisa membedakan. Hati-hati. Saudara boleh punya penglihatan, saudara boleh punya nubuatan, karunia-karunia, perlengkapan, saudara tidak akan mampu mendeteksi itu setan atau Tuhan. Kecuali siapa? Roh Kudus. Makanya saya terus terang saudara, tidak berani menyalahin orang, menyalahkan orang, menghakimi tidak. Saya paling takut kenapa? Saya ngalami semuanya. Tidak bisa mendeteksi. Padahal Roh Kudus sudah menuntun. Saya sudah tanya, Roh Kudus, Tuhan Yesus datang ya? Dan Roh Kudus bilang,
jangan cepat-cepat sembah. Harusnya kalau logikanya kan sudah tahu kalau itu loh, kok tidak boleh cepat-cepat sembah itu, mestinya siapa? Ya dah, tidak bisa mikir. Makanya ada orang bilang gini, Pak, titip pesen Pak. Pesen apa? Kalau nanti ketemu Tuhan Yesus, tolong Pak, tanya ke masalah saya. Aku bilang, kok kamu titip masalahmu? Wong aku ya bisa mikir-mikir dari sini. Nanti deh aku sembayang deh ketemu Tuhan Yesus, aku pengen ngomong. Gak jadi ya. Contohnya pada waktu jam 3 saya sembayang. Sembayang ini mau berbuat dosa. Mau berbuat dosa loh. Gak ada, kamu gak ada toh? Mau berbuat dosa sembayang gak ada toh? Ada sayang. Saya bilang gini, Tuhan, ini dulu loh ya. Saya kasih tahu karena ini dulu belum jadi hamba Tuhan. Sebab kamu ini punya telinga ini aneh. Gara-gara seminar bulan yang lalu, saya ditelepon pendeta, diteleponi sama majelis. Ayo Syah, kamu ini kok bahaya sih Pak? Bahaya apa? Katanya kamu di seminar berkata, pemilu bakal dibatalin. Apa dulu tuh bulan yang lalu saya ngomong pemilu dibatalin loh? Enggak toh? Aku bilang ada kaset itu loh, tolong dengerin. Loh kamu enggak ngomong enggak? Nah kok jemaatku ngomongnya gitu? Pasti telinganya sedeng. Terus satu lagi, ada satu tak loh. Pak Yusak berkata, sebentar lagi Jakarta banjir darah. Saya ngomong lah. Bayangin saudara, nama saya kelihatannya kok lumayan. Dipakai label. Jadi kalau Yusak yang ngomong, dipercaya. Aku bilang, jangan percaya. Kalau kamu tidak percaya, kalau kamu dengar apa-apa, tolong tanyain langsung. Tidak pernah ngurusin pemilu. Pemilu memang jadi, wong aku ya daftar pemilu kok. Kok mosok saya tahu itu batal, kok saya daftar, ngapain? Ya, jangan ngurusi pemerintah, karena apa? Itu urusannya Tuhan. Saudara dan saya harus jadi berkat. Ngerti tidak? Maka saudara punya telinga itu yang benar. Kita belajar firman sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Kita ini sekarang sedang dididik oleh Tuhan supaya saudara nanti mampu mengatasi masalah yang engkau akan hadapi. Sebab ini tambah tahun ini tidak tambah baik, saudara. Jadi Tuhan ini mau menyuruh saya untuk membuat seminar ini supaya menyiapkan saudara, supaya engkau menjadi orang yang berkemenangan. Tapi tergantung saudara. Saudara dan saya pasti bisa menang kalau saudara tahu dan mau membayar harganya. Dengan moto adalah firman Tuhan dikatakan apa? Kita setiap hari seperti apa? Oleh karena engkau Tuhan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ini saudara harus sadar. Saudara dan saya dikejar terus sama setan. Karena apa? Karena setan tahu saudara ini pasti selamat. Karena ikut Yesus. Makanya dia terus dikejar. Maut ini ngejar. Tapi saudara dan saya harus punya iman, percaya kalau belum waktunya tidak bakal terjadi. Belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kalau mau ditangkap, mau dimasukin jurang, Tuhan Yesus takut enggak? Karena apa? Karena dia tahu waktunya yang tepat. Saudara dan saya juga harus begitu. Gak usah takut. Ribut di mana-mana. Wong Alkitab sudah ngomong bahwa nanti dekat akhir zaman akan terjadi keributan, penganiayaan. Tapi saudara tidak usah takut. Kenapa? Kalau itu tidak melanda saudara, ngerti tidak? Pasti terhindar.
Tapi kalau itu ditetapkan saudara harus ngalami, kena enggak? Kena enggak? Terus bagaimana sikap kamu? Takut enggak? Hah? Hah? Ayo. Kalau kamu takut, Alkitab berkata, apa yang kamu takutkan, itu yang terjadi. Makanya saya bilang jangan bayang-bayangin. Saudara harus yakin. Contohnya gini, saya ngalami sendiri. Jadi, kalau saudara itu menghadapi kesulitan, ngerti tidak? Di dalam bahaya apapun, saudara harus percaya. Tuhan, kalau belum waktunya, aku harus kena mati. Aku tidak akan mati. Bagaimana caranya? Itu urusan. Nah, saya kasih tahu caranya bagaimana. Kamu tinggal berdoa, ngucap syukur, serahin Tuhan. Nanti kalau keadaan itu kejepit yang sudah parah, Tuhan itu memberikan kamu kekuatan luar biasa. Di luar kemampuan kamu, kamu kok bisa tenang saja. Santai. Padahal kalau sudah kejadian selesai, bingung saudara. Kok bisa gitu tadi bagaimana ya? Loh. Ini pernah ngalami tau ya Fer ya? Nah itu loh, ini Fer salah satu mobil masuk Masat itu Mei tahun 98 ya. Musik ya, dia masuk di situ. Yes. Mobil itu dihancurin gitu. Digebukin sama kayu, bodoh gede. Tapi lucunya, mereka di dalam saya sembahyang terus. Karunia lidah terus. Ya, punya kekuatan. Sebabnya apa? Lah kacanya enggak jatuh itu. Kaca itu sudah remuk, tapi enggak jatuh. Jadi kalau dipukul ngepel. Terus ngepel. Enggak bisa jatuh. Tapi sampai rumah rontok ya. Bayangin saudara, aneh enggak? Loh, itu masa ini di dalam mobil tuh sopirnya yang laki, supirnya kok. Orang Islam. Semuanya perempuan semua ya. Gebuki kayak gitu. Hancur. Mobilnya sudah, penyok semua. Buat. Bisa tenang. Ya karena ya takut sih takut. Tapi lain pada saat itu tuh bisa. Wah, karunia ada. Nah, sebabnya apa? Coba itu bolong. Lubang kacanya remek terus jatuh. Saya yakin ya mesti. Nah, perempuan semua, 4 perempuan ya dia diapain itu, enggak tahu tuh. Tapi enggak tuh. Bisa akhirnya karena dipukulin itu enggak jatuh-jatuh kacane, ya enggak bisa diambil, ya dilepasin pulang. Sampai rumah, terkencing-kencing semua. Untung enggak pada waktu di mobil kok enggak ngompol loh ya. Nah, aneh dah. Nah ini contoh yang nyata saudara. Bahwa kalau saudara dan saya itu harap sama Tuhan. Di dalam keadaan yang kejepit seperti apapun, saudara tidak usah takut. Karena dia nanti akan menjadi perisai. Ada kekuatan yang lain. Nanti kalau sudah itu selesai peristiwanya, dicopot, baru saudara bayangin. Sudah itu ketakutan setengah mati. Itu ketakutan setengah mati. Nah, maka dari itu saudara harus percaya bagaimana merasakan perlindungan dan caranya Tuhan melindungi saudara dan saya. Makanya saya katakan, kalau saudara tidak ngalami sendiri, saudara cuma sekedar dengar gini, tidak apa-apa, coba ngalami deh. Tapi tidak usah bayangin, karena percaya nanti pada waktunya kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi tidak usah takut. Nanti bayangin, nanti anakku bagaimana ini? Tidak usah takut, Tuhan yang ngatur segala-galanya. Makanya pada waktu saya sama istri saya itu sudah divonis itu, dia ngandung 7 bulan. Dia cuma ngomong, lah saya herannya, padahal istri saya itu penakut dulunya. Tapi dia cuma ngomong gini, yang satu perkara, kenapa? Mati bareng. Ya. Saya memang orangnya gila-gilaan loh. Ya. Loh, nanti malam kita dibunuh. Jam berapa? Jam 11. Terus, enggak lari.
Enggak usah, Tuhan bilang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Jangan saudara kira terus enggak apa-apa, terus enggak ada jadi, dihindarkan, siapa bilang. Jam 11 datang, dia berkata, Pak, mau cari Cipto. Iya saya. Ada orang laki lain enggak? Enggak ada. Sebab ini perkara nyawa. Ya saya. Bapak mau mati di mana? Loh kenapa? Enggak tahu Pak. Saya tugasnya cuma ngambil nyawa. Dia bilang, oh mati gampang. Dia bilang, di mana saja sama aja. Ya sudah, pakai cara apa? Loh, kamu kira itu apa ndak sungguhan? Bayangin saudara. Nggak ada hukum pada waktu itu. Semua dibunuh. Saya tiap hari di kali belakang rumah saya 2-3 truk tiap hari mayat buang di situ. Saya ditanya mau mati di rumah atau di belakang. Bayangin. Terus saya bilang gampang di sini berjalan sama saja lah. Pakai cara apa? Bayangin. Tapi istri saya di kamar ya cuma gini toh. Sembayang saja. Enggak turut keluar. Coba turut keluar, gawat. Enggak. Tapi nyatanya ya lolos. Yang sampai sekarang hidup terus. Enggak usah khawatir, saudara. Istri saya itu mau mati sudah 3 kali. 3 kali. Mati hidup. Sampai aku bilang, kamu ini kok, nyawamu kok nyambung terus. Tapi saya tahu. Itu karena kasihnya Tuhan buat saya. Kenapa? Karena Tuhan tahu aku ini masih dipakai. Kalau tidak ditungguin sama dia, mata keranjangnya kumat. Jadi saudara tahu, kasihnya Tuhan itu luar biasa. Maka dari itu saudara kita itu tidak usah takut. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Sebabnya apa? Sebab apa? Alkitab sudah ngomong di sini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, saudara punya keyakinan itu, tetapi hati-hati. Rahasianya apa? Kalau saudara tidak jatuh, saudara berkata, kalau Allah di pihak saya, siapa lawan saya? Nah, tapi jangan lalu merasa dirinya kuat. Tapi selalu karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak ada seorang pun boleh jamaah. Ngerti saudara? Tapi kalau saudara salah sedikit, saudara pasti bayar akibatnya. Maka dari itu saudara harus ngomong. Rahasianya apa? Rahasianya saudara harus bicara sama jiwamu. Jangan takut. Firman Tuhan omongkan. Karena firman Tuhan ini yang akan menjadi perisai buat saudara. Kalau kamu di dalam keadaan yang sulit, kamu berdoa, Tuhan Roh Kudus tolong aku. Pasti firman Tuhan muncul. Sebab Alkitab sudah ngomong. Dia, Roh Kudus, akan mengingatkan kamu apa yang Yesus pernah katakan. Kalau firman Tuhan sudah dikatakan, itu rema. Jangan bimbang, jangan ragu. Pegang. Apapun boleh terjadi. Saudara akan menikmati bersama dengan. Sebab cara Tuhan itu lain. Ini buktinya pada waktu saya lulus dokter. Saya ngomong sama istri saya dari rumah. Saya bilang gini. Kamu nanti mau ditempatkan di mana? Seluruh Indonesia. Kecuali Irian. Tidak mau. Kenapa? Sumber malaria. Terus belum merdeka. Masih pemilihan penetapan nasib sendiri. Oh ya, jadi mau di mana-mana, mau kecuali Irian. Tapi saya berdoanya begini saudara. Selalu sembahyang di tengah jalan Tuhan. Aku ini hambamu, engkau taruh di mana terserah kamulah. Wong aku ini hambamu. Loh. Padahal sudah punya konsep. Mau di mana kecuali Irian. Sampai saya sudah lapor sama istri sama sama ayah ibu saya. Sampai di sana saya cuma berdoa, Tuhan, aku ini hambamu, tetapkan. Dipanggil. Dokter Cipto masuk. Aku bilang, dalam nama Yesus. Masuk.
Duduk. Saudara tahu saya cuma ditanya gini. Saya minta saudara pergi Irian. Makanya saudara jangan punya konsep. Karena Tuhan tuh suka gitu. Kalau kamu mau, aku tidak mau. Kalau aku mau, kamu tidak mau. Tidak apa-apa, tapi harus terjadi. Bayangin, saya minta saudara pergi Irian Barat. Sebab sudah 4 tahun Irian Barat di Biak tidak ada dokter gigi. Saudara tahu, apa kamu kira pikiranku sadar? Sudah doa, Tuhan kehendakmu ditutupi. Saya jawabnya apa? Siap, Pak. Lalu disodorin surat kontrak, tanda tangan. Saya tanda tangani. Gak sadar kalau itu Irian Barat. Saya tanda tangani. Lalu Dirjen bilang gini. Saya salut kepada saudara. Karena saudara satu-satunya orang yang mau dikirim. Bayangin saudara. Masih tidak sadar. Saya senang bilang. Terima kasih Pak. Bayangin saudara. Loh, itu orang sinting enggak? Keluar dari kantor. Terus, keluar. Kayak orang baru bangun dari tidur. Loh, aku mau tadi kemana? Tak lihat. Loh, kok Irian? Sampai enggak ngetok pintu. Sampai dirjennya kaget. Ada Pak. Loh, aku bilang, Pak. Ini mana Pak? Ini mana Pak? Loh, Irian. Loh, Pak. Aku bilang, jangan aku suruh ke Irian. Bayangin saudara. Dia jawabnya apa? Ya di atas yang ya. Tidak di atas yang tidak. Bayang. Itu kan Alkitab ya. Padahal dia orang Islam. Wah, aku kena gitu kayak keplok. Tampar. Dia setelah bilang, rasain lu. Langsung saya bilang, ya sudah Pak. Saudara tahu? Saya pulang istri saya. Yang kemana? Irian. Lo katanya tidak mau. Nah, Tuhan ini mau. Lah terus? Nah iya. Aku sudah tanya. Gaji itu tidak boleh praktek di sana. Terus gajinya dimakan 5 hari habis. Lah kita nanti makan apa? Ya aku tidak ngerti. Lah kok kamu mau? Lah ya Tuhan sing maksa. Lo caranya bagaimana? Pikirannya ditutupi. Makanya kalau saudara itu tidak ngalami, saudara tidak akan percaya. Saudara tahu? Kalau saudara dan saya nurut, luar biasa. Saya pergi ke sana, saya bilang gini, Tuhan, aku berangkat, tapi istri anakku udah tak bawa. Kenapa? Nggak cukup. Buat 1 orang aja 5 hari habis, nanti istriku kelaparan. Tuhan bilang, masakan aku mengutus kamu, aku tidak menjadi berkat dan memberkati kamu. Saya pergi sana, benar saudara, gaji 5 hari habis. Gaji ini seminggu. Tidak boleh praktek, tidak boleh. Waduh, mahal, beras mahal sebenarnya. Loh, habis Tuhan. Ya memang habis. Ya terus bagaimana? Tenang aja, bayangin saudara. Lawang 5 hari habis kok tenang. Aku bilang tenang Tuhan, tenang. Saudara tahu? Luar biasa Tuhan. Oh. Karena sudah tidak ada dokter gigi, saya di sana jadi satu-satunya tuh. Yang punya restoran, anaknya gigi pada sakit. Datang, wah dokter, terima kasih ada dokter ini tolong rawat. Nah terus dokter sama siapa? Sendiri. Wah, tidak bisa masak ya dokter? Iya, saya kirim tiap hari makanan. Jadi kurang enggak? Enggak pernah saudara. Tiap hari dikirimi makanan. Pagi, siang, sore. Tanpa bayar. Bayangin. Sampai saya bilang, caranya Tuhan kok aneh ya. Habis itu lihat mujizat saudara. Tuhan bilang, kamu tiap minggu khotbah di penjara. Wah. Ngapain Tuhan? Ayo,
khotbah. Jadi aku khotbah tiap minggu ke penjara. Saya tanya, kamu ini ada yang pencuri? Tidak ada. Loh, kamu segini banyaknya enggak ada. Hukumanmu berapa? 20 tahun ke atas. Loh, kenapa? Semua pembunuh. Bayangin. Isi penjara di Irian itu waktu saya itu semua pembunuh. Sampai saya bilang, kamu orang Kristen? Ya. Semua pembunuh. Yang kamu bunuh siapa? Ada mantunya, ada iparnya. Kenapa? Bohong. Hanya karena bohong dibunuh. Sampai saya bilang, ini kok orang Kristen apa? Ini hukum adat, saudara. Habis itu terus saya khotbah. Semangat, pokoknya antara orang pembunuh kan tidak bakal protes. Apa aja mesti nurut ya. Saya khotbah, saudara. Selesai khotbah, beberapa kali seorang nyembah saya. Turun dari mimbar gini. Nyembah lari dia. Nyembah. Nabi diutus Tuhan. Teriak-teriak lagi di penjara. Nabi diutus Tuhan. Aku bilang, aku ini dokter. Terus dia bilang, oh tak mau berdiri. Ayo berdiri. Gue teriak-teriak terus. Nabi diutus Tuhan. Nabi diutus aku. Gila. Waktu dia begitu, saya doa gini. Tuhan ini di sini orangnya apa? Tuhan ngomong gini. Beritahukan. Ya, aku terus karena dengar beritahukan yang ini. Dengar! Wah. Terus, kamu, Tuhan bilang saya cuma ngomong. Kamu dalam waktu 3 bulan dibebaskan. Dia langsung bilang, Haleluya! Wah, puji Tuhan! Tuhan luar biasa! Lah, dia luar biasa buat dia, buat saya. Bentar saya yang tanya, loh kamu ini dihukum berapa? Seumur hidup. Mateng aku. Dihukum seumur hidup. 3 bulan dibebasin. Ini logikanya di mana? Loh, aku bilang, loh kamu dihukum apa? Aku dihukum karena membunuh istriku. Nah hukumanmu harusnya hukuman mati dirubah hukuman hidup. Dan seumur hidup. Tapi Tuhan luar biasa dokter. Kenapa? Dokter ngomong 3 bulan saya dibebaskan. Lah kamu di sini sudah berapa? 8 tahun. Tapi logikanya, aku sampai Roma ya bingung terus loh ya. Loh Tuhan yang ngomong tadi itu siapa? Ya bingung saudara loh. Makanya ngerti saudara. Ngalami saudara. Loh Tuhan yang ngomong tadi itu siapa? Aku. Lah diumur seumur hidup kok. Putusan Mahkamah Agung seumur hidup. Putusan Mahkamah Agung seumur hidup. Tinggal gerasi presiden. Biasanya sama. Seumur hidup. Tapi saudara, nah kok 3 bulan saudara? Aku yang bertindak. Ya wes, pokoknya urusanmu loh ya Tuhan, masa bodoh. Ya, itu urusanku. Sudah. Sudah tak ingat-ingat. Makanya jangan diingat-ingat. Jangan dibayang-bayangi. Karena apa? Kalau dibayang-bayangi kamu akan tetap. Ya tahu logikanya mana coba? Makanya itu nurut Tuhan aja. Pokoknya ngomong. Selesai. Masa bodoh. Nah, tiap minggu saya ketemu dia, saudara. Saya ketemu dia, saya khotbah. Dia bilang, terima kasih dokter. Aku bilang, terima kasih Tuhan. Nah, tak lempar masa bodoh urusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya tahu tidak jadi ya, ini aku paling dimaki-maki aku bilang. Dianggap pembohong, dianggap penyesat ya toh. Nabi palsu ya, ben lah. Pokoknya aku nurut. Saudara tuh 3 bulan tepat. Saya sudah tidak ingat. Itu hari tengah-tengah minggu, hari Rabu atau Kamis itu. Ada orang datang ke rumah saya jam 3. Ketok. Loh. Wah, tak pikir ini pasti 3 bulan, pasti tidak nuntut ini. Ini nuntut ini. Aku bilang, halo Pak, bagaimana Pak? Tuhan nyembah saudara. Nuntut. Yesus luar biasa. Aku seneng. Bebas.
Wah, hari ini surat presiden turun, saya bebas dokter. Wah, luar biasa tuh. Dibebasin saudara. Hukuman seumur hidup. 3 bulan dibebasin. Saya sampai bilang, wah Tuhan. Makanya kalau tidak ngalami sendiri, tidak percaya. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia adalah pembela saudara. Tetapi saudara harus tanam dalam hatimu. Apa? Aku tiap hari membutuhkan engkau. Seperti domba sembelihan. Aku terancam. Tetapi aku tahu. Hidupku bukan milikku lagi. Tapi Kristus yang memiliki aku. Tidak akan ada sesuatu pun yang boleh menjamah saudara. Kalau Tuhan tidak izinkan. Buka di dalam Mazmur 27. Kita perhatikan saudara apa yang dikatakan oleh Daud di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Perhatiin saudara. Tidak ada yang lain yang bisa membentengi saudara. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, perhatiin saudara. Yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku loh. Bukan tidak takut jiwaku, bukan tidak takut tubuhku, tapi hatiku. Ini rahasianya saudara. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Di dalam Yesus kau pasti aman. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab dia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, dia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Dia mengangkat aku di atas gunung batu. Saudara, lihat jaminan Tuhan. Tetapi ingat, rahasia ini menjadi milik saudara kalau saudara berlatih dari permulaan dari hari demi hari. Latihnya bagaimana? Latihnya saudara adalah saudara membutuhkan dia tiap hari. Dan itu caranya bagaimana? Saudara ngomong sama jiwamu. Sehingga saudara dan saya tidak lupa bahwa engkau nanti bertindak di luar dia. Saya pernah ngajar saudara Sudanto. Kenapa Yesus berkata, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Pada waktu Yesus ada di dalam kamu, kamu melakukan biasa, tetapi motivasi hatimu, Tuhan tolong aku. Sebab pada waktu kamu di dalam, Yesus di dalam kamu, kamu selalu minta tolongan dia. Pada waktu kamu menghadapi bahaya besar, kamu di dalam dia akan membesarkan diri karena pertolongan. Sebab saudara, kerendahan hati itu tidak dapat saudara buat. Karena kerendahan hati itu apa? Buah roh. Kerendahan hati itu buah roh. Pekerjaan Roh Kudus itu anugerah. Itu pemberian. Saudara tidak bisa, aku mau merendahkan diri. Tidak bisa. Karena saudara dan saya selalu jatuh dalam kesombongan. Saudara diberkati Tuhan banyak, saudara pasti jatuh dalam sombong. Saudara diberi karunia, sombong. Saudara disenangi orang, sombong. Maka dari itu saudara, satu-satunya adalah apa? Karunia, buah-buah roh, pekerjaan roh.
Bagian saudara dan saya apa? Selalu minta, mengharapkan dia. Saudara merasa apa? Aku butuh dia, aku butuh dia, aku butuh dia. Aku butuh Engkau Tuhan. Ini yang saya diajar Tuhan. Setiap hari saya berdoa, tidak pernah saya berkata begini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah pakai aku gini. Enggak. Saya selalu bilang, Tuhan yang mengerjakan Engkau bukan. Aku tidak dapat melakukan apa-apa di luar Engkau. Saudara tahu? Saya tidak pernah merasa bahwa saya bisa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara tahu saya mau khotbah hari ini. Saya berdoa dari siang, tanya istri saya. Dari siang saya bilang, Tuhan kau mau ngomong apa? Tuhan berkata apa? Kamu ngomong saja, nanti aku yang nerangin dewek. Kursi-kursi itu sudah diurapi. Semua kursi itu akan menuntun anak-anak Roh Al-Kudus. Urapannya nanti akan terpecah. Maka dari itu saudara kamu harus perhatikan. Siapkan dirimu. Sebab Tuhan berkata apa? Tanpa jubah kerendahan hati. Tidak ada orang yang sanggup membayar harga jatah nanti di surga. Tidak mungkin saudara. Saudara dan saya hanya bisa meraih jatah itu. Kalau saudara punya kerendahan hati. Jubah itu milik saudara dan saya. Disediakan. Tapi bukan berarti setiap orang bisa ngambil. Tidak. Setiap orang bisa minta. Tapi tidak bisa ngambil. Tuhan yang memberikan. Dan Tuhan memberikan kepada mereka apa? Hatinya. Bukan pikiran. Saudara beribadah kepada Tuhan bukan pakai akal. Bagaimana kamu mau mengerjakan pekerjaan Tuhan? Bagaimana kamu dengan strategi, dengan visi dan misi, model kayak apa? Tidak akan berhasil. Karena pertobatan adalah anugerah. Keselamatan adalah anugerah. Kerendahan hati adalah anugerah. Buah roh. Maka dari itu, Tuhan berkata, ini waktunya. Demikian juga persembahan hari ini, tidak ada persembahan. Tuhan berkata, persembahannya besok. Kita melakukan semuanya ini bukan kehendak kita sendiri, saudara. Dimulai jam 7. Tadi jam 6:30 lebih sedikit mulai. Kita tidak bisa ngerti, saudara. Saya berkata, Tuhan, banyak anak-anakmu yang telat. Tuhan berkata, yang telat biar telat. Aku mau. Saudara, tidak bisa kita mengerti. Sebab kadang-kadang kita tidak mau, dia mau. Maunya gitu, ya gitu. Tapi saudara akan melihat, kalau nanti pada saatnya tiba, saudara menghadapi pencobaan, saudara menghadapi kesulitan, baru kamu tahu bahwa engkau tidak sia-sia mengikut Yesus. Dia sanggup lakukan segala perkara. Karena apa? Karena dia yang melakukan segala sesuatu di dalam diri saudara dan saya. Bukan saya, bukan saudara, tapi dia yang melakukan. Buka Amsal 3 ayat 5. Di sini Tuhan hanya mengatakan, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan. Dengan apa? Segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada dia. Jangan bersandar dengan akal. Maksudnya pengertian sendiri itu akal. Tapi percaya. Dia sanggup lakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup lakukan segala perkara untuk engkau dan saya. Kita hanya tinggal percaya. Nurut saja. Apapun yang dilakukan, dia sanggup lakukan untuk saudara dan saya. Tidak usah takut. Apapun, tidak usah takut. Karena dia sanggup lakukan segala perkara. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, sekarang tiba waktunya Engkau yang berbicara secara pribadi kepada anak-anak-Mu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu, Tuhan. Karena Engkau sendiri sudah berkata bahwa Engkau akan beracara sendiri. Sekarang Engkau lihat hati-hati anak-anak-Mu. Engkau lihat pikiran anak-anak-Mu. Engkau berbicara secara pribadi. Apa yang Engkau hendak lepaskan? Apa yang Engkau hendak bebaskan? Apa yang Engkau hendak lepaskan dari ikatan-ikatan ini? Dari kesombongan-kesombongan yang mengikat mereka. Cara berpikirnya, kepandaiannya, penyakitnya. Engkau tahu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Engkau yang sudah berfirman bahwa Engkau mau beracara sendiri. Karena Engkau mau supaya setiap pribadi mengenal Engkau secara pribadi, mengalami secara pribadi. Yesus sikia karata syakata kaya karata oye kikia karata syakata kaya karata sikite keria kataka kaya karata sikiti kia karata sukotoko oye kikia karata kaya karata siki. Kalau saudara diingatkan, saudara ditegur dalam hati dan pikiran saudara, langsung katakan, aku tinggalkan, aku tanggalkan, aku buang ini Tuhan, aku kerat ini Tuhan, aku serahkan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Oh ya karata shikata. Semua ikatan-ikatan. Oh ya karata shikiti kia karata sukutuko kia karata syakata kaya karata suk. Oye kikia karata sakata kaya karata sokoto ya jate. Kalau engkau sedang diingatkan saat ini dari kesombonganmu, akui, katakan, Tuhan aku serahkan, aku berikan, supaya aku dapat karunia kerendahan hati. Oh Yesus, ya karata syakata kaya karata sok. Mari Tuhan beracara secara pribadi. Mari Tuhan, Engkau bedah hati ini. Engkau bongkar kaya karatas kaya kikia karatas syakata kaya karatas sikete kiri kata kaya